Dan pemirsa, untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini, saat ini kami sudah terhubung melalui telepon dengan Bapak William Hartanto selaku teknikal analis PT Panin Sekuritas. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif bergabung bersama kami di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Langsung saja kita akan coba sapa Pak William. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar, Pak William? Kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Cukup banyak Pak William sentimen yang berkembang, diantaranya adalah penantian dari para investor dan trader pasar modal Indonesia. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua ini minus di atas 5%. Kemudian tadi pernyataan dari Erick Thohir terkait juga dengan kepastian produksi vaksin COVID-19 ini ternyata mampu mengerek dari beberapa saham yang ada di grup Bio Farma yang sebelumnya sempat juga mengalami kenaikan signifikan. Kombinasi di antara beberapa sentimen Pak William, kalau kita perhatikan indeks harga saham gabungan ternyata hari ini justru mengalami penguatan, Pak. Meskipun di sepanjang sesi satu tadi sempat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, Pak William. Analisis Anda? Oke, jadi untuk sentimen itu pertumbuhan ekonomi sebenarnya sudah terantisipasi pada hari Senin yang lalu ya. Jadi kan IHSG sudah sempat turun 4%, naik lagi. Nah, lalu kemudian yang pernyataan dari Pak Erick Thohir itu kan munculnya kemarin. Jadi saya menangkapnya seperti ada pesan yang mau disampaikan adalah walaupun ekonomi kita mungkin habis ini turun karena sedunia sedang menurun juga, tapi sentimen negatifnya sudah berakhir dengan ditemukannya vaksin. Oleh karena itu pelaku pasar tetap menyambut ini sentimen pertumbuhan ekonomi dengan positif, yaitu market naik. Di sisi lain memang penurunan ekonomi Indonesia masih lebih baik daripada negara lain, dan itu tertolong oleh PSBB karena kita nggak ikutan lockdown, jadi ekonominya nggak terhenti secara penuh. Ini lebih mengedepankan optimisme selanjutnya di sisa tahun 2020 begitu, Pak William? Betul. Baik, Pak William, di tengah dari penurunan dari ekonomi kita, kemudian tadi Anda katakan ini lebih mengedepankan keoptimisan begitu. Yang menarik juga adalah dari sisi sektor, kemudian juga dari sisi sahamnya, di luar dari sentimen Bapak Erick Thohir tadi terkait juga dengan vaksin COVID-19, terutama untuk sektor dan saham-saham yang tahan terhadap pandemik. Pak William, apakah ini juga menjadi fokus juga dari para investor ke depan nantinya? Ya, untuk saat ini memang saham-saham yang dianggap defensif di masa pandemi ini akan jadi pilihan. Kenapa? Karena setelah ini kan yang akan jadi noise baru di pasar adalah laporan keuangan ya. Jadi kalau yang kinerja menurun, mungkin sahamnya akan mengalami koreksi sebentar. Karena itu orang akan fokus pada yang saat ini defensif, masih growth, atau yang setidaknya stagnan gitu. Jadi menyatakan saham-saham ini defensif dan mereka akan memilih saham-saham tersebut. Itu kenapa larinya baiknya di consumer good saat ini. Baik, consumer good. Ada ICBP yang beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan signifikan, Pak William, terkait juga dengan rilis dari kinerja mereka, kemudian juga aksi korporasi dari ICBP. Nah, dari consumer good, saham-saham apa saja yang Anda jagokan dalam hal ini, Pak William? Baik, selain ICBP tersebut, saya juga masih pilih di farmasi, tapi di KLBF dan SIDO. Ya, lalu untuk Indofood dan ICBP juga masuk pilihan untuk perdagangan ke depannya. Indofood dan ICBP, kemudian dari farmasi ada KLBF, kemudian juga ada SIDO yang lebih Anda rekomendasikan. Kita ke ICBP terlebih dahulu, Pak William, kita akan coba ulas secara teknikal. Ini ICBP cukup menarik, Pak, pola pergerakannya. Kita flashback dulu pada perdagangan Senin ketika indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam. ICBP termasuk saham yang anomali terhadap IHSG justru bergerak di zona hijau. Penguatan terus berlanjut pada Selasa, kemudian juga di perdagangan hari ini. Potensi dalam jangka pendek dan jangka menengah, kemudian juga untuk jangka panjang untuk ICBP, Pak William, secara teknikalnya. Baik, untuk ICBP ada support pada 9.800 dan resisten pada 12.000. Itu bisa menjadi target untuk perdagangan berikutnya pada ICBP ini. Iya. Boleh diulang kembali, Pak, untuk dari sisi supportnya berapa tadi, Pak William? 9.800. 9.800. Dengan resisten 12.000. 12.000.
Hari ini menguat di 5,24%, Pak, ditutup di level 10.550 dengan resisten yang Anda sebutkan tadi 12.000, artinya masih ada ruang penguatan dari ICBP. Perdagangan esok hari masih direkomendasikan buy, Pak William, bagi yang belum ambil posisi? Masih. Masuk di level current price penutupan perdagangan hari ini? Baik, karena sudah menguat 5,24%, bisa ditunggu di rentang harga 10.200 sampai dengan 10.550 ya, current price juga masuk area beli sebenarnya. Oke, masih akan terus melanjutkan penguatan. Artinya ini tidak ada skenario sebelum menyentuh ke 12.000 ICBP untuk koreksi sehat terlebih dahulu? Koreksi sehat bisa, makanya saya kasih rentangnya sampai dengan 10.200. Oke, baik untuk ICBP. Kemudian juga untuk dari konsumer lainnya, INDF, Pak William, analisis Anda? Ya, INDF dan ICBP kan sebenarnya bergeraknya juga barengan gitu ya, karena satu grup gitu. Untuk INDF, supportnya pada 6.650 dengan resisten pada 7.400, direkomendasikan buy juga, bisa dilakukan pada current price. Sampai dengan toleransi penurunannya sampai dengan 6.800 ya. Iya. Perlakuannya sama, Pak, sebenarnya dari sisi strategi investasinya? Sama. Baik, ada INDF, kemudian juga ada ICBP, beberapa saham yang dijagokan dan direkomendasikan oleh Bapak William Hartanto untuk dari konsumer. Kemudian saham-saham atau emiten ini dinilai cukup defensif terkait juga dengan situasi perkembangan pandemi COVID-19 sampai sejauh ini. Di luar dari INDF dan ICBP, Pak William, bagaimana Anda melihat untuk dari konsumer lainnya ini di luar dari farmasi, Pak? Oke, saya ada dua lagi saham yang cukup menarik secara teknikal, yaitu Antam dan Jasa Marga. Oke. Di mana Jasa Marga ini kan setelah 2 hari kemarin masih koreksi, hari ini baru mulai menguat kembali, volume meninggi. Jadi kita melihat adanya masuknya arus dana yang cukup besar pada Jasa Marga, support pada 4.000 dengan resisten pada 4.400. Direkomendasikan buy juga untuk Jasa Marga. Ya, kinerjanya di semester pertama tidak begitu bagus, bahkan secara persentase mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak William. Apakah ke depan Jasa Marga termasuk salah satu emiten dan yang dari sisi pemulihannya akan cukup cepat, Pak, nanti? Saya kira akan termasuk yang cukup cepat ya. Jadi ketika industri semua berjalan kembali, itu akses jalan tol dan di mana sudah banyak dibangun jalan-jalan tol baru, itu akan luar biasa kecepatan pemulihan. Baik, untuk Jasa Marga dinilai merupakan emiten yang akan mengalami perbaikan yang cukup cepat. Ya. Dengan catatan PSBB yang kedua tidak akan diberlakukan nih, Pak William? Ya. Diharapkan sih memang nggak diketatkan lagi, saat ini udah masuk transisi kan, dan sebentar lagi kalau berdasarkan planningnya kan akhir tahunnya akan mulai produksi vaksin, mestinya sudah bisa jadi kesempatan untuk beli saat ini untuk Jasa Marga, dan memang secara teknikal kan uptrend juga, jadi ya kita rekomendasikan. Baik, Jasa Marga, ada juga Antam, dan kita akan coba lihat nanti, Pak William, saham-saham pilihan lain yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Dan sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, dan kami juga masih menunggu partisipasi dari para investor dan trader pasar modal Indonesia di line telepon interaktif kami. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak William, dan pemirsa bersama kami. Idea Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.